Ayah. Ibu. Kakak. Selamat Tahun Baru. Keluarga kita akan segera berkumpul. Tapi kalian masih menginginkan aku yang bajingan ini? Hazana. Dulu, kau hanya mengandalkan sedikit uang, memaksa aku menikahi. Kalau tidak, aku sudah bersama Yunse. Jika bukan karenamu, bagaimana mungkin kami tertunda bertahun-tahun? Demi keluarga kalian, mahar yang sangat... Ayo. Bahkan kehilangan nyawanya. Di pemakaman. Kau dengan Perat Bunset. Memintaku menikahimu. Sekarang kau bilang aku memaksa. Kalau dipikir-pikir, aku harus berterima kasih pada Mampsarkan Kedua Anaku. Dan meninggalkan warisan sebanyak ini. Anak itu miliknya. Anak itu miliknya. Sejujurnya, kau pikir kau pantas punya anak denganku? malam tahun baru ini. Kami mengadakan jamuan di gedung Yingbin. Tepat sekali. Biarkan mereka mengakui leluhur. Aku akan melawan kalian. Aku akan melawan kalian. Aku ini Bekati. sengaja membawa sampah yang kau tinggalkan. Semua Kubawa. Kau bersama mereka. Pergi ke neraka. Dia seperti anjing. Hidup setengah abad. Pada akhirnya, semuanya sia-sia. Tianming. 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 Ayah, Setelah tahun ini, kau akan berusia 19 tahun. Sebagai seorang pria, harus setia dan jujur. Harus bertanggung jawab. Makan lagi, ya. Sudah. Cepat makan. Lihat. Piringnya hampir setinggi gunung. Makan. Cepat makan. Tidak mau jadi manusia. Malah mau jadi anjing. Selain anjing di matamu, dia ada orang lain? NAK. Asal kau bahagia. Ibu tidak apa-apa. Xiaoming, hidup yang baik dengan Hanjing. Kakak tidak akan mengganggu kalian lagi. Jaga dirimu baik-baik. Hati-hati selalu. Tianming, kakak-kakak tidak masalah, tapi kau memperlakukan orang tua seperti ini, sungguh mengecewakan. aku salah. Aku benar-benar salah. Apakah kalian masih menginginkanku? Xiaoming. Baozinya sudah hampir siap. Cepat kemari dan makan. Kenapa aku tidak mati saja? Gu Tianming. Kau ini menyebalkan. Jangan kira kau biar makananku. Aku akan menyukaimu. Itu tidak mungkin terjadi. Cepat pulang setelah selesai bermain. Sekarang tahun 1985. Hilya? Aku terlahir kembali. Aku terlahir kembali. Sakitna, aku benar-benar terlahir kembali. Kembali ke usia 19 tahun. Ayah, ibu, kakak-kakak masih ada.
Kau hanya mengandalkan sedikit uangmu untuk memaksaku menikahimu. Tenang saja, Heideku. Selamanya milik Yunzhe. Sudah keterlaluan. Setidaknya Xiao Gu tunanganmu. Jika tidak ada bantuan Xiao Gu, dengan kondisi keluargamu, kau bisa sekolah? Kau bisa makan roti besar ini? Dia yang memaksa membayarkanku uang sekolah, membayarku uang makan. Aku tidak memaksanya. Lagi pula, tanpa dia, hidupku akan lebih baik. Dia bahkan tidak dihiraukan. Masih saja mengejar. Jangan banyak bicara. Bulan lalu karena Lao Gu tidak setuju, dia sampai mau minum pestisida. Anak ini memalukan. Kasihan juga kedua orang tuanya. Dulu, Hanjing memang begitu. Menikmati pengorbananku, sambil menolakku di depan semua orang, membuatku malu. Menjejekin. Dulu aku bodoh. Sekarang, tidak akan lagi. Kakwe. Beri aku 8 baozi. Kenapa? Tahu aku suka baozi, membeli banyak sekali baozi. Mau mengambil hatiku? Kamu yang beli, aku tidak mau makan. Yunteng, kamu makan ini. Siapa bilang untuk kalian? Siapa bilang untuk kalian? Rasanya seperti yang kuingat. Kakwe. Enak. Kenonggon. Dulu kau hemat, beli bakpao pakai kupon makan. Sudah kau berikan ke Anjing? Camus. Nanti beli sendiri saja. Kakak akan pilihkan yang paling besar, yang paling harum. Kakwe, kalau begitu aku pulang duluan. Gu Tianming. Apa maksudmu? Kau merasa susi, kau sombong. Bayar sendiri uang makanmu. Mau makan bakpao? Beli sendiri sana. Aku tidak mau melayanimu lagi. Baiklah, Gu Tianming. Kalau berani jangan. Jangan ganggu aku lagi. Sudahlah, Anjing. Kamu memang salah dalam hal ini. Dia membelikanmu bakpao. Malako memarainya. Itu 8 bakpao besar. Aku sampai lupa. Kau bilang makan? Aku sampai bingung karena marah. Ambil ini dulu. Sudah. Kau sendiri juga belum makan. Kau saja yang makan. Aku tidak mau. Sekarang kau mau ujian, sudah mau masuk kuliah. Ini saat penting untuk nutrisi. Makan apa? Bayar dulu uangnya. Aku tidak punya uang. Catat ke Gu Tianming, nanti dia bayar. Apa hubunganmu dengannya? Kenapa dia harus membayarmu? Bayar uangnya. Atau pergi. Di sini bukan tempat makan gratis. Pergi. Cepat pergi. Ini semua gara-gara Gu Tianming. Uang makan juga tidak dibayar. Orang seperti dia, aku tidak akan menikah dengannya. Bahkan jika aku mati, aku harus mati di keluarga Gu. Ibu. Kenapa ibu datang? Jauhi orang miskin itu. Pergi. Ikut ibu minta mahar ke keluarga. Ibu. Aku tidak mau. Kekiwalai. Yun Zhang menemaniku. Kalau tidak, aku tidak akan pergi. Kalau begitu, ibu akan memukulmu sampai mati. Tong, uang itu penting. Baiklah, kalau begitu, kita pergi bersama. Ayo pergi. Ayah, waktu berlalu begitu cepat. Sebentar lagi sudah 1 tahun. Ayah, ini sudah tanggal 10 Februari. Kakakmu belum pulang dari kota. Sungguh mengkhawatirkan. Tahun 1985, 10 Februari. Saya. Hari ini. Ayah keluar mencari uang mahar, dan meninggal saat menyelamatkan orang. Aku harus mencegahnya. Keluarga Han itu jelas-jelas memanfaatkan. Menikah saja, harus punya 4 barang baru. Mahar 1,000 yuan lagi. Kau lihat anak itu, sampai mau mati. Kalau tidak dituruti, dia pergi ke jalan, mau minum racun dan bunuh diri. Ini. Aku tidak mau malu. Aku tidak tahu Hanjing, apa bagusnya. Sih? Lihat putri Lao Luo itu. Sopensantin, Cantique Lagi, ini. Anak sendiri yang pilih. Apa boleh buat? Sudahlah. Cepat kumpulkan maharnya. Kau ini manusia bukan, kenapa jadi anjing?
Sekarang ini, di matamu hanya ada Han Jing, tidak ada yang lain? Kembalilah. Ati-ati. Setelah tahun baru ini, kau sudah 19 tahun. Sebagai seorang pria, kau harus setia dan jujur. Dan bertanggung jawab. Ati-ati. Ayah. Kau harus menungguku. Ayah. Nak, kenapa kau terburu-buru? Ebio. Di mana ayah? Anak ini, ada apa hari ini? Ayahmu pergi mengumpulkan mahar. Dia itu, keras kepala tapi berhati lembut. Nanti. Jangan membuatnya marah. APA. Sudah berapa lama? Baru setengah jam. Setengah jam. Sudah terlambat. Nak. Comment que mana? Nanti kujelaskan. Ada apa ini? Ayah. Tungguaku. Laugu. Pepatah mengatakan, anak cucu punya rezeki sendiri. Jangan jadi budak untuk mereka. Apa kau terlalu memanjakan Gu Tianming? Memang benar. Tapi, ayah mana yang tega? Menentang anaknya sendiri? Tolong. Pak, berhenti sebentar. Cepat berhenti. Laugu. Tidak usah ikut campur. Omong kosong. Tidak menolong orang, mau panggil orang? Laugu. Aku cari bantuan. Berhenti. Pamengil. Ching Wei. Jangan takut. Paman datang menolongmu. Orang tua bangka. Jangan ikut campur. Cepat pergi. Pinkang sialan. Jangan bilang hanya pincang. Walaupun lumpuh total, kalian tetap kuhajar. Pergi. Vini. Kutunjukkan pincang itu. Pamengil. Kenapa? Tiba-tiba hatiku sakit sekali. Apa sesuatu terjadi? Pergi, lepaskan. Ku bilang lepaskan. Saudaraku. Injak, aku akan membuat kakinya lumpuh. Selaka, APA dia sudah mati? Tianming. Ayah. Tianming. Pamengil. Pamanku, ini semua salahku. Tianming. Ayah. Pesan. Hari ini kita bicarakan pernikahan anak-anak. Ya? Tidak bisa, Bu. Orang yang aku suka selalu Yun Zheng. Apa gunanya kau suka? Bisa dimakan? Jika kau memaksaku menikahi Gu Tianming, aku lebih baik mati kelaparan. Sebenarnya apa tujuan kalian datang? Sengaja bermain sandiwara? Tidak. Dasar gadis murahan. Diam kau. Jika kau tidak menikahi Gu Tianming, Kau akan berkaya di ladang. Tidak usah sekolah lagi. Kau menjual anakmu. memangnya kenapa kalau aku menjualnya? Kau dilahirkan olehku. Siapa yang kusuruh kau nikahi? Kau harus menikahinya. Aku. Kalau tidak, sia-sia aku membesarkanmu. Aku masih menunggu uang mahar untuk menikahkan adikmu. Bibi. Biar aku yang membujuk. Jingjing. Memang kata ibumu benar. Sekarang kita masih mengandalkan Gu Tianming. Makan pun masih bergantung. Dan nanti kuliah juga. Butuh banyak uang. Kau mau aku menikahi sampah itu? Jingjing, dengar dulu. Kita harus bersabar dulu. Dia memaksamu menikahinya. Ambil saja semua harta, keluarga mereka. Setelah kita habiskan uang keluarganya. Baru cerai dia.
hidup bahagia sendiri. Baiklah. Untukmu. Mas kawin dari ibuku, tak boleh kurang sedikit pun. Nah, gitu dong. Ibu Bagaimana kalau kita sepakat? nikah sebelum tahun baru? Aku tak paham anakku. Kok bisa salah pilih? Karena anak suka. Kami tak bisa apa-apa. Sudah diputuskan. Serahkan mas kawinnya. Tidak bisa. Tunggu mereka kembali dulu. Sudah datang sampai sini, masa pulang tangan hampa. Kalau tidak, Bawa barang-barangnya dulu. Guilon, suamimu kecelakaan. apa? Ayah, Maaf Tianming. Ini salahku. aku tahu. Ini bukan salahmu. Kau tak mau begini. Ayahku syok karena serangan jantung. Kalau ditangani tepat waktu, masih bisa selamat. Sayang di desa tak ada yang bisa, hingga nyawanya melayang. Sudah kularang nekat, dia tetap memaksa. Akhirnya bentrok dengan preman. Saat bertengkar, kemungkinan buruknya besar. Guo Feng meninggal. Tidak boleh. Cepat ambil barang-barangnya. Aku cari orang dulu. Orangnya sudah mati. Pergi juga percuma. Mending urus yang penting. Kau masih manusia? Lao Gukami, relakan nyawa de... Mengumpulkan mas kawinmu. Kau tak peduli nyawanya. Mata hanya lihat uang. Jangan bicara sembarangan. Aku tak paksa dia. Kalian mau cari menantu. Kari menantu. Ya harus bayar mas kawin. Ko. Gilan. Jangan sia-siakan kematiannya. Kalau pernikahan anakmu akan membencimu. Nanti. Suami tiada. Anak pan marah. Akhirnya. Kehil anggan segal anya. Kalian ngapain? Dulu ada Guo Feng yang halangi. Sekarang dia sudah tiada. Sekarang anakmu yang berkuasa. Jangan lupa. Anakmu menurut saja. Pada semua perintah kami. Cepetat. Angkut barangnya. Kami kasih tip besar. Kalian berani, jangan diambil. Inilah. Cepat. Lekas angkut. Bawa semua barang. Angkut sampai habis. Paman sudah bangun. Saya sudah baikan. Kau yang menyelamatkanku? Ayah. Ini semua salahku. Saya tak akan membuat ayah marah lagi. Kalau kau cuma mau uang mahar. Ayah, sedang kami siapkan. Ayah, saya. Paman. Tianming. Ambil saja uang ini. Uang ini. Tak bisa saya terima. Uang ini. Pertama. Saya tak mau kawin Hanji, tak perlu uang mahar. Kedua. Sebagai pria, saya harus bisa cari sendiri uang maharnya. Mana boleh minta uangmu? Dasar kau. Tiba-tiba berubah? Ayah. Tenang saja. Anakmu tak akan lagi berulah seperti dulu. Sudahlah. Ini belum tahun baru. Masa mau sungkem, bicaramu ini beneran? Kami lihat sikapmu nanti. Haku, cepat pula. Rumahmu diobrak-abrik. Apa? Tak boleh ambil semuanya. Bawa lagi. Benyakin, angkut, jangan. Masa begitu perlakuanmu? Kok tegas sekali kalian? Abon. Tidak takut karma? Adik. Tidak takut petir menyambar? Ini pusaka keluarga Gu. Kembalikan. Pusaka? Bagus. Pokoknya nanti ke anakku. Saya simpan dulu. Gazak. Apa maksudmu? Kasih sini. Kembalikan. Ini milik keluarga Gu. Kembalikan. Ini pusaka keluarga kami. Malah dihancurkan? Kalau tak berebut, mana sampai begini, sekarang rusak, siapkan yang baru. Atau tak usah kawin anakku,
Pergiku. Kalian semua pergi. Kau, mau mati. Bibi repot pindah-pindah. Kenapa tak langsung? Jingjing toh akan menikah ke sini. Usir saja dia, lalu kita tinggal di sini. Rumah ini, luas dan nyaman. Cocok untukmu. Yunseng. Kau memang pintar. Masih banyak kelebihanku. Nanti Bibi akan tak. Benar, Yunzheng memang hebat. Apa yang kalian lakukan? Nanti anakmu akan tinggal bersama kami, melayani kami. Rumah sebesar ini. Kau sendirian. Pantas? Pantas atau tidak, ini tetap rumahku. Rumahmu? Suamimu sudah tiada. Sekarang, ini rumahku. Lanjutkan pindahkan. Barang bagus begini cepat pindahkan. Ayo pindahkan. Jangan pindahkan, tidak boleh dipindah. Pindahkan untukku. Pindahkan semua yang bisa dibawa. Xiaoan. Lihatlah, tante selama ini sudah memperlakukanmu baik. Bujuk ibumu. Pantas, Karmama. Siapa yang menyuruh seluruh keluargamu memaksaku menikah Gu Tianming? Keluarga kami memaksa. Diam kau. Banyak omong kosong. Rumah sebesar ini. Kau tempati sendirian sudah lama. Sekarang giliranku. Pindahkan semua. Jonggon. Stop pindahkan. Beranti semua. Anakku sebentar lagi pulang. Anakmu mau pulang? Apa gunanya dia pulang? Seluruh desa. Anakmu yang pengekor itu. Patuh sekali pada putri. Lihat nanti dia pulang. Akan memilih aku. Atau kamu. Lanjutkan. Ilaran mereka. Kalian berani. Dihukum petir? Dihukum petir? Kau yang pantas disambar. Dasa sampai tak berguna. Buang dia keluar. Rumah ini sekarang milikku. Pindah. Jangan pindah. Pindah. Stop. Berhenti. Ebio. Nak. Laugu. Laugu. Ada yang bilang kau mati? Sudah aman. Anak kita yang menyelamatkanku. Nak. Aku bersalah. Tak apa. Yang penting selamat. Ibu takkan marahi anak. Kira aku mati. Lalu rampok rumah. Mau usir istriku. Dari rumah sendiri? Berani sekali kalian. Toh, mereka yang mau menikahi putri, ngapain takut? Dasa pinkang. Hidupmu keras benar. Hidup bagus. Dengarkan. Syarat pernikahan kami tambah. Kalau mau nikahi putriku, harus kosongkan rumah ini. Untuk kami. Apa kata? Kalau mau aku, ikuti syaratku. Aku tak mau melayani siapapun, apalagi tinggal dengan orang asing. Mereka harus pergi semua. Gu Tianming. Kalau setuju, aku akan menikahi. Dan. Syarat lainnya? Juga, mas kawin 2 kali lipat. Keluargamu harus jamin, aku dan Yunzheng kuliah. Dengar ini. Ini, berani sekali dia. Laugu. Pindah saja. Mau bagaimana? Anak kita satu-satunya. Yang penting kau selamat. Dasar kau. Kau yang memanjakannya. Kalau dia berani menjawab. Aku anggap tak pernah punya anak sampah ini. Masih ada? Ada. Harta pusaka keluargamu itu bagus. Sayangnya, dihancurkan ibu gagal seperti kau. Kubung, jelajla, diam kau. Kalau mau menikahi putriku, siapkan yang lebih baik. 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 Menantu kesayanganku. Kau yang paling biak. Kapan kau belikan? Belly. Mimpi kau. Dasar tak tahu malu. Gu Tianming berani pukul ibuku? Aku belum pukul kau. Berani ganggu ibuku. Pukulan ini masih ringan. Gu Tianming. Kusha. Pencari masalah. Kau yang paling menjengkelkan. Hari ini, semua yang terlibat. Lepaskan sekarang. Masuk penjara semua. Bukan urusan kami. Dia pelakunya. Kalian semua tak berguna. Takut apa? Sujud ke ibuku. Minta maaf. Gu Tianming. Apa kau gila?
Suruh aku sujud ke ibumu? Kau tak mau menikahi putriku? Perempuan ini. Siapa mau nikahi silakan. Sekarang. Segera. Langsung. Sujud minta maaf ke ibuku. Kalau aku tak sujud, kau bisa apa? Gampang. Perampokan bersenjata. Lagi menyakiti orang. Apa kata Satgas nanti? Bibi, lakukan seperti katanya. Satgas sedang gencar. Nanti Nathan Bach. Tianming, aku salah, aku tak sengaja. Kita kan satu keluarga. Bukannya kau mau menikahi putriku? Lihat, sudah kubawa ke rumahmu. Tak mungkin kabur. Gu Tianming tak tahu malu, demi mendapatkan aku, segala cara dipakai. Baik. Aku mau menikah. Meski kau dapatkan tubuhku, takkan dapat hatiku. Takuza. Kebetulan. Karena semua hadir. Aku umumkan resmi. Aku putuskan. Tak mau menikahimu. Semoga kalian bahagia. Gu Tianming. Sudah kukatakan mau menikahi, masih bicara begitu? Sudah. Nona Han tak boleh direndahkan. Semua kesalahan sebelumnya. Tak seharusnya memaksa. Kita putus hubungan. Baiklah. Menantu kesayanganku, aku jamin. Han Jingyun Zheng tak mungkin bersama. Coba tidur sekamar malam ini. Nanti kalau hamil, tidak akan memikirkan orang lain lagi. Mereka berdua pacaran atau tidak, bukan urusan gua. Soal tidur sekamar dan punya anak. Kamu kasihanilah aku. Gu Tianmei. Kamu kenapa sih? Kok kayak anak kecil sih? Aku tahu, kamu cuma cemburu. Tapi memang begini rasanya. Yun Zheng lebih pintar darimu, lebih baik darimu, lebih romantis darimu. Salahkah aku menyukainya? Lagi pula aku tidak bilang tidak mau menikahi. Kamu suka siapa atau tidak? Bukan urusanku sama sekali. Pergi sana. Mulai sekarang. Kalau berani mengganggu lagi di sini. Semua utang lama dan baru akan kuhitung. Menantu, ini salah aku yang selalu memanjakannya. Minta maaf. Aku tidak melakukan kesalahan. Kenapa harus minta maaf? Sudah begini masih keras kepala. Waktunya mengalah, ya harus mengalah. Kau yang selalu sombong. Juga akhirnya menunduk. Dia seperti anjing. Sujud yang ini adalah utangmu selama ini. Sekarang kita sudah square. Kalian boleh pergi. Gu Tianming jangan keterlaluan. Dasar bodoh. Ini saatnya untuk apa? Masih aja keras kepala. Harusnya mengalah ya mengalah. Kau suruh aku mengalah padanya? Daza. Sampai sekarang tak tahu prioritas. Tanpa Gu Tianming si ATM jalan, gimana keluarga kita bisa hidup? Dia yang semena-mena, kenapa aku harus mengalah? Jingjing, minta maaf saja padanya. Aku. Ini hanya taktik sementara. Lagi pula uangnya masih di tangannya. Lihat. Dia lebih mengerti situasi. Iya, mari kita ambil mahar dulu. Begitu uang diterima. Kau bebas berbuat apa. Aku tak ikut campur lagi. Semua yang kulakukan. Semua untukmu. Baiklah. Gu Tianming, aku maafkan kau. TAPI, ibu harus bawa kembali mahar itu. Sudah, lihat. Anakku sudah minta maaf. Sebagai pria harus lapang dada. Permintaan maaf kuterima. Tapi soal mahar. Jangan harap. Gu Tianming. Kau masih punya muka? Gu Tianming, aku sudah banyak mengalah. Kau mau apa lagi? Lelaki picik sepertimu, bikin muak. Gu Tianming. Jangan sampai Putriku bunga desa. Keluargamu kuma kaya sedikit. Apa istimewanya? Kalau kehilangan dia, tak akan ada yang lebih baik. Siapa bilang tak ada yang lebih baik?
Siapa bilang tak ada yang lebih baik? Tant Lu. Kaya. Tampan. Kalau bisa mendapatkan dia. Ngapain ribut sama Han Jing? Sebanyak itu, semua merek ternama. Anak baik. Tante sangat merindukanmu. Ayahku berpesan. Bagaimanapun cara, harus tahun baruan di sini dulu. Boleh saja. Tentu saja boleh. Apa istimewanya? Cewek ini, Siapa? jangan-jangan. Paman Gu, Bibi Liu. Ayahku kali ini khusus berpesan, suruh aku bertanya. Perjodokan bayi antara keluarga kita, masih berlaku? Tentu saja. Terimalah mas kawin ini. Mas kawin apa? Aku tidak setuju. Pulang sana. Gu Tianming akan menikahiku. Benarkah? Tanya Tianming. Mau nikahi siapa? Tentu saja. Kamu. Hanya kamu. Tidak boleh, mas kawin sebanyak ini. Tak ada tandingannya. Kalong menantu kaya ini. Jangan sampai lepas. Pesanan. Menantu. Han Jing bisa jadi istri kedua. Apa katamu? Ibyu. Apa maksudmu ini? Di desa ini biasa terjadi. Sudah diputuskan. Selesai. Masa depan cerah menanti. Sudah diputuskan. Kamu takkan rugi. Dengan cinta Tianming pada, kau akan jadi nyonya rumah. Lagi pula dia. Lebih kaya dari keluarga Gu. Jadi cerdaslah. Manfaatkan mereka. APA lagi yang kurang? Sudah final. Keterlaluan kau. Jual anak demi mas kawin? Dengar baik-baik. Tak ada negosiasi, Mas Tehil. Kenapa kau nekat begitu? Tianming takkan rugi. Istri lebih banyak, keturunan lebih banyak. Bukankah bagus? Diamlah. Conjugation ibu. Tega memperlakukan anak sendiri, anak perempuan sudah dewasa, waktunya menikah. Siapa suaminya tidak penting. Lagi pula. Persetujuanmu tak diperlukan. Tianming pasti setuju. Benarkan, Tianming? Aku setuju. Setanya kali. Hila kau? Peringatan terakhir. Pergi sekarang. Atau. Aku usir paksa. Besok, kerja di ladang. Bu. Aku tak sanggup. Sudah diputuskan. Oh ya. Tunggu kabar dariku. Keluarga Lawang di desa bisa bayar 200 yuan mas kawin. Setelah kau nikah ke sana. Ibyu. Anaknya cacat mental. Cacat kenapa? Dangkal. Selain keluarga Gu, Hanya mereka yang mau bayar tinggi. Jangan salahkan ibu. Kalau mau menyalahkan, salahkan dirimu sendiri yang berlebihan. Sampai Gu Tianming kabur dari... Bu, aku benar-benar tidak mau menikah dengan si bodoh. Bu. Bu, yang ngejar aku bukan cuma Gu Tianming. Kasih aku kesempatan lagi. Gu Tianming benar-benar brengsek. Aku hampir dinikahkan dengan si bodoh di ujung desa. Dia pikir aku tidak bisa cari yang lebih baik? Nanti, aku akan buat dia menyesal. Sudahlah. Gu Tianming akan dapat ganjarannya. Jangan marah terus. Han Jing. Zhang Goqiong itu. Keluarganya cukup mapan. Kalau bisa dapat dia, ibumu pasti setuju. Aku duluan pergi. Han Jing. Pergi. Gimana hasil diskusi dengan keluargamu? Cuma masalah 4 barang wajib dan mas kawin 500 yuan tentu saja bisa.
Oke kalau begitu, bawa aku pulang untuk bicara ke mereka. Tunggu. Sebelumnya, untuk jaga-jaga, kamu harus menginap di rumah kami dulu. Kalau tidak ada masalah, kita bisa langsung menikah. Maksudmu apa? Ibuku bilang, dulu kamu sering mengabaikanku. Sekarang tiba-tiba buru-buru, khawatir kamu punya niat jahat. Harus kita uji dulu. Keterlaluan. Tidak mungkin. Terlihat, ibuku benar. Kamu hanya cari orang yang mau menerimamu. Aku ini tidak sebodoh Gu Tianming, yang mudah tertipu olehmu. Aku pergi dulu. Kamu. Kalau sudah putuskan, cari aku ya. Aku kesal sekali. Bahkan tidak lebih baik dari Gu Tianming. Dia tidak pernah menggunakan seperti ini. Biar aku yang bersihkan. Bibi Liu, aku bantu. Jangan, King Wei, taruh itu. Dia rajin sekali. Berensi Melongo. Aku tidak melihat. Jangan bermain mata dengannya. Dengan kondisimu sekarang, kamu tidak pantas untuk... Dasar anak ini. Cepat istirahat. Bibi, kalau begitu aku permisi. Dasar anak ini. Nona Qingwei. Berhenti membersihkan. Kamu ini, kulitmu masih halus, tidak pantas kerja kasar. Tidak apa, ini tanggung jawabku. Ada APA? Tidak ada. Kamu jalan-jalan saja. Jangan di rumah terus. Sekalian, beliin rokok di warung depan desa. Antaku. Baik. Mau keluar? Cepat ikuti dia. Sebentar lagi jalan. Bahaya untuk perempuan sendirian. Kau si tua ini, paling juga mulut keras. Buktinya mas kawin sudah diterima. King Wei juga sudah setuju. Kok belum kasih tahu si anak itu? Makin mudah didapat. Makin tidak dihargai. Apalagi, apa yang kukatakan juga benar. Lihat kelakuan bocah ini sekarang. Sama sekali tak pantas untuk Qingwei. Di kehidupan sebelumnya, sampai akhir hayatku, baru sadar yang paling mencintaiku, selalu ada di sampingku. Di kehidupan ini, akan ku tebus seumur hidup. Lagi pikiran apa? Jalan pelan-pelan. Ada lagi. Masalah dua kakak juga butuh uang. Harus cari uang banyak. Tianming. Aku berpikir kapan menimui dua kakak perempuanku. Dulu si brengsek berselisih dengan mereka. Adik kakak tak bisa bermusuhan lama. Nanti kuantar kaper. Tahu, bisa kutulis buku. Sebelum mati di kehidupan lalu, banyak baca buku. Semuanya terpatri di otak. Lembat dikit. Baru beberapa hari tak ketemu. Sudah, kurus kekurangan makan. Ini semua salah Gu Tianming. Ngapai bikin ulah? Akhir-akhir ini metaber makan. Kau kan harus masuk universitas. Gimana bisa kurang gizi? Aku tak apa-apa. Yang kusayangkan adalah dirimu. Belakangan ini. Sering dipukul ibu kamu kan? Kukira Gu Tianming baik pada. Makanya kuserahkan kau padanya. Tak Kuzonka. Dia bangsat yang picik. Benar. Hatinya sempit seperti jarum. Malah cari cewek buat akting. Aku takkan pernah maafkan dia. Sudahlah. Soal universitas ini, aku takkan ikut tes. Akan kukerja di sawah untuk menghidupi. Kau kan harus masuk universitas, jadi orang sukses. Bagaimana bisa demi aku, tinggal di desa kumuh ini? Ini salahku tak berguna. Qui lui argacu. Tak sekaya keluarga. Bahkan jika lolos ujian, tetap tak bisa kuliah. Qui Ali. Kau dapat mas kawin dari keluarga. Tapi sikap Gu Tianming tampak sangat tegas. Mungkin susah.
Bagaimana jika nasi sudah menjadi bubur? Buat seluruh desa tahu. Dia sudah, kota u. Paksa dia menikahi. Maksudku, kau mabukkan dia. Mana mungkin kuizinkan dia menyentuhmu? Sudah, jangan lanjut. Demi kamu. Aku rela. TAPI. Yang paling berharga dariku. Hanya untukmu. Kakak Yunjung. Pasangan mesum. Aku sudah tidak tahan. Aku akan membongkar mereka. Tenang dulu. Mereka sudah menjebak. Masih santai? Mereka sudah bertindak. Aku harus membalas. Balas. Bagaimana cara membalasnya? Karena mereka suka disaksikan. Ayo kita bantu mereka. Aku mengerti. Kamu tunggu di sini. Aku akan memanggil orang. Jingjing. Berikan aku seorang anak. Baik. Aku hanya akan memberimu anak. Di kehidupan sebelumnya, karena ayahku mengalami kecelakaan, aku tidak berminat untuk menikah lagi. Dia menggunakan trik ini. Memaksaku menikahinya, saat ayahku berkabung, dan itu membuat ibuku meninggal karena marah. Membuatku dan kedua kakakku kehilangan kontak. Apa gunanya dia kaya dan peduli keluarga? Setelah hari ini, semuanya milikmu dan anak kita. Itu terlalu bagus untuknya. Jika bukan karenamu, anak kita tidak akan memanggilnya ayah. Dia sama sekali tidak pantas. Aku suka mendengar itu. Sini. Mari kita lakukan sekali lagi. Minai Balkan. Ai Greco. Maaf ya. Mengganggu kalian berdua. Camus, apa yang sudah kamu dengar? Seharusnya kamu bertanya. Apa yang sudah mereka lihat? Ini tidak seperti yang kalian lihat. Ini semua Gu Tianming. Dia yang melakukannya. Aku tidak terlibat. Ini semua Gu Tianming. Apa kami terlihat buta? Siapa yang tidak tahu kalian berdua setiap hari saling menggoda? Gu Tianming sangat baik, kamu bahkan tidak meliriknya. Apa yang kalian lakukan? Berlututlah di hadapanku, berlutut. Maaf atas keributan ini. Wanita yang kulahirkan ini, hari ini aku akan di depan semua orang, memukulinya sampai mati. Memukulmu sampai mati. Pukul dia sampai mati. Siapa yang mau melihat? Gu Tianming, biarkan dia merasa kasihan, dan itu akan berlalu. Tianming, tolong aku. Tianming. Kamu. Lihat masalah ini. Bagaimana? Memukulnya tidak cukup? Ya, ini tidak cukup. Sini. Gunakan ini lebih kuat. Kamu tidak kasihan? Dia menjebakku. Melakukan hal itu dengan pria lain. Kau masih menyuruhku mengasihaninya? Kenapa kau tidak mengasihaniku saja? Apa kalian benar-benar menganggap kami bodoh? Ketahuan. Kan? Why had APA yang akan kau lakukan? Diamlah. Dasar kau, Gu Tianming, kau binatang tak berperasan. Gu Tianming. Aku tidak menyangka kau orang seperti ini. Memanggil banyak orang untuk mempermalukanku? Memutarbalikkan fakta. Harus kalian ya. Bagaimana? Ingin membuat perutnya besar? Lalu menyuruhku bertanggung jawab? Jika kalian tidak punya niat buruk, tidak akan ada situasi seperti ini sekarang. Gu Tianming. Kau demi orang yang kau sukai. Sabar sedikit. Ada APA? Kamu ini laki-laki bukan? Sih? Bilangnya cinta mati padaku. Tapi hanya karena masalah sepele ini, kamu jadi begini. Gu Tianming, orang sepertimu tidak akan pernah Siakerlah. Ini kamu sendiri yang bilang, ya. Aku mohon padamu, jangan pernah cari aku lagi. Ini. Maksudmu apa? Bukankah kalian baik-baik saja sebelumnya? Kenapa tiba-tiba menyerah? Aku tidak setuju.
Tidak setuju. Pertama, bukankah Han Jing bilang, aku memaksanya karena aku kaya? Sekarang aku tidak memaksanya lagi. Baiklah. Bukan begitu, maksudku. Kedua, ayahku hampir meninggal karena serangan jantung setelah membela kebenaran. Setelah kalian mendengar berita itu, kalian tidak membiarkan ibuku melihatnya. Malah merampok barang-barang kami, merampok rumah kami. Aku hanya ingin pernikahan kalian cepat terlaksana. Kamu hanya ingin menghisap darah keluarga kami, pernikahan ini. Aku tidak berani melanjutkannya. Benar-benar tidak punya hati. Bagaimana bisa berpikir seperti itu? Sudah. Semuanya, bubar saja. Semuanya sudah selesai. Pergi, bubar. Ayah. Ebio. Dulu aku tidak mengerti, telah membuat mereka marah. Aku janji tidak akan mengulanginya. Ini semua karena Han Jing. Kedua kakakmu itu sudah lama tidak pulang, karena kamu sudah tahu salah. Jemput mereka sebelum tahun baru. Pasti akan kulakukan. TAPI. Aku mungkin harus menunggu beberapa hari lagi. Buku ini luar biasa. Tulisan ini membuatku merasakan kekuatan dari dalam hati. Penulis seperti apa yang bisa menulis karya yang menyentuh hati seperti ini? Editor, lihat ini. Lihat ini. Dari tulisan tangannya. Ini orang yang sama. Bukunya pasti akan laris manis. Baik. Sesuai dengan perkiraanku. Baik. Editor, sudah dicetak. Aku yakin akan populer di seluruh negeri. Segera akan memimpin tren zaman. Ebio. Aku tidak mau menikah. Kamu harus menikah. Dengan reputasimu sekarang, coba tanyakan pada orang-orang. Siapa yang masih mau denganmu? Hanya dia yang tidak mempermasalahkanmu. Dan masih mau memberi mas kawin 200.000. Syukuri saja itu. Menikahi istri. Menikahi istri. Menikahi. Menikah ke keluarga kami. Pasti tidak akan membuatmu menderita. Putraku itu sedikit naif. Sebenarnya dia tidak bodoh sama sekali. Dia sangat baik. Anggur yang enak. Anggur yang enak. Apa aku benar-benar harus menikahi pria bodoh ini? Jangan menikah. Yun Zheng, akhirnya kau datang. Jika kau tidak datang, aku benar-benar akan menikahi pria bodoh ini. Baiklah, bukankah aku sudah datang? Aku sedang menulis artikel untuk penerbit. Satu artikel 5 yuan. Satu artikel bisa menghasilkan 5 yuan. Dasar tidak berpendidikan. Aku tidak akan memberitahu. Sebenarnya aku menghasilkan 15. Tapi uang ini sangat sulit didapatkan. Harus menaklukkan Han Jing. Biarkan dia membantuku menipu lebih banyak orang. Benar. Dan beri aku waktu. Aku bisa menghasilkan lebih banyak. Sudah kubilang seleraku bagus kan? Yun Zheng sangat berbakat. Cepat atau lambat dia bisa masuk universitas. Akan melambang tinggi. Saat itu, kehidupan keluarga kita akan menjadi lebih baik dan lebih baik. Jadi begitu. Bukan tidak mungkin. Perkayala padaku dan Yun Zheng. Orang seperti Tian Ming membuat nama keluarga kita di desa begitu tercemar. Sekarang hanya Yun Zheng yang bisa menyelamatkan kita. Dia bisa dibandingkan dengan Gu Tianming? Omong kosong. Selain latar belakangnya yang kurang baik, Yun Zheng, di mana dia kalah dari bajingan Gu Tianming itu? Baiklah. Aku akan percaya padamu sekali ini. Uang ini? Ambillah. Kami tidak akan menikah. Benar-benar buang-buang waktu. Jika putraku menikahi putri masih dengan pria lain, tidak jelas. Lebih baik tidak menikah sama sekali. Kamu. Anak yang baik. Anak yang baik.
Orang desa. Apa yang dia tahu? Benar, di Heideku. Kau 1000 kali lebih baik dari Gu Tianming, 10.000 kali. Penulis Gu. Zelamat. Aku datang untuk memberikan honorarium. Penulis Gu. Zelamat. Honorarium pertamamu sudah keluar. Baru beberapa hari, sudah ada 15.000. Coba hitung, apakah ada masalah? Di era ini, 15.000 adalah jumlah yang sangat besar. Tidak kusangka, dua buku menghasilkan sebanyak ini. Penulis Gu. Yangan lihat hanya 15.000 sekarang. Itu karena waktunya terlalu singkat. Ini. Kau salah paham, aku sedang berpikir, uang sebanyak ini, bagaimana cara menggunakannya? Terlalu banyak. Tidak banyak, tidak banyak. Tunggu setelah tahun baru, Bukumu Huoje. dan dunia Ping Fen. Dengan kualitas itu, kau setidaknya bisa menghasilkan 100 kali lipat. 100 kali lipat? Aku masih meremehkan kekuatan karya terkenal. Terima kasih kepala editor. Kau bahkan bersusah payah datang sendiri. Aku akan memasak, makanlah di rumah. Tidak. Aku masih banyak urusan. Aku tidak akan makan. Makan nanti saja kalau sempat. Aku yang traktir. Baiklah, kalau begitu aku tidak akan sungkan. Aku masih ada urusan. Baiklah, kalau begitu, silakan duluan. Kita bicara nanti. Uang ini, ditambah tiketnya. Cukup untuk kakakku, untuk menyiapkan mas kawin yang layak. Kedua kakakku. Tunggu adikmu ini. Adik pasti akan membuat kalian kembali dengan meriah. Kembali bagaimana? Cheng Wei. Bisakah aku pinjam Santana MU? Aku ingin pergi ke kota provinsi. Untuk apa ke kota? Belanja. Tuan, apa Anda mau membeli semua barang ini? Totalnya 5,800 yuan. Kamu gila? Benar, aku mau semuanya. Sepertinya kalian berdua mau menikah. Nona, aku sangat iri pada. Di zaman sekarang, bisa membeli barang baru untuk pernikahan itu jarang. Anda salah paham, ini bukan mahar. Kamu membeli ini, Birkin. Tentu saja, setiap barang di sini, beri aku 2 set. Baik, semua, hentikan pekerjaan kalian, angkat ini. Kami akan segera mengirimkannya. Apa Anda ikut dengan pengantar barang? Tidak perlu, kami akan menyetir sendiri. Enaknya jadi orang kaya. Kenapa? Tidak senang? Tidak. Barang-barang ini adalah mas kawin untuk kakak-kakakku. Dulu, untuk mengumpulkan mahar untukku, mereka memberikan semua mas kawin mereka, tapi aku membuat mereka marah dan tak mau pulang. Aku sebagai adik bersalah pada mereka. Hemo. Kenapa kamu cerita ini padaku? Aku hanya ingin semua yang ada di hatiku. Kuungkapkan pada. Sudahlah, fokus menyetir saja dulu. Saat kita menikah nanti, barang-barang ini tidak akan ada yang kurang. Aku belum janji menikah denganmu. Lihat saja nanti. Ani, EPA Semua ini? Barang-barang baru. Semuanya baru. Barang-barang baru? Itu, berapa harganya? 5,8 cents Iwan per September. Aku membeli 2 set. 2 set? Anakku, dari mana kamu dapat uang sebanyak ini? Sudah pasti. Pasti. Dari gadis kecil Luo. Laugu, Camus. Kukira kau sudah berubah. Ternyata kau masih seperti ini. Kenapa aku melahirkan anak durhaka sepertimu? Cepat berlutut. Beri sedikit muka pada anakmu. Bicarakan saja saat tidak ada orang. Nak. Mana kau tahu? Makian ayah ini
Sudah kupikirkan selama puluhan tahun. Jika dia punya malu, dia tidak akan melakukan ini. Segera. Kembalikan barang-barang itu sekarang. Kembalikan uangnya pada Luo Yatou. Hammond, Anda salah paham. Uang ini bukan dariku. Ini uang honor yang Tianming dapat. Luo Yatou. Kapan kau juga belajar berbohong? Anak ini bisa menulis buku dan menghasilkan uang? Benarkah? Benarkah? Anak ini, kenapa kau tidak menjelaskannya? Tidak apa-apa, Bu. Dulu aku terlalu brengsek. Ini semua yang pantas aku terima. Sekalipun itu uang hasil jerih payah sendiri, tidak boleh dihambur-hamburkan seperti ini. Kembalikan barang-barang itu. Barang-barang. Tidak bisa dikembalikan. Kau. Nak. Ku. Ayah. Barang-barang ini kubeli untuk para kakak. Aku ingin membuat para kakak percaya diri. Aku ingin memberitahu semua orang bahwa mereka juga punya keluarga. Oke. Anakku punya niat baik begini, Ibu dukung. NK. Jangan sembarangan sujud gitu. Ikuti saja kemauan. Siap, Pak. Ayo kita pergi, saudara. Baik. Warga desa kita semua. Saudara-saudari sekampung. Tahu tidak? Yunseng anakku. Anak yang berprestasi, nulis artikel aja bisa dapat. 10 yuan. 10 yuan. Setahun nanam padi baru dapat 80 yuan. Betul itu. Yun Zheng memang berbakat. Nanti kalau sudah kuliah, Dia akan melambung tinggi. Nanti, dia bilang, akan lamar anakku. lagi pula, Bawa mas kawin baru. 4 barang mewah. Jauh lebih hebat dari Gu Tianming. Sudah dengar? Gu Tianming ke Korea beli 2 set perangkat mewah. Sepupuku bilang, dia beli di tokel tanpa ragu. 10.000 lebih. Itu jutawan. Gu Tianming beli 2 set ini. Mau melamar di rumahmu? Atau minta maaf? Jangan-jangan mau kawin sama kamu. Ngomong sembarangan. Sudah kuduga, dia tak mungkin berubah cepat. Kangkel, cangkulnya ditinggal? Lao Liu, Malam antar ke rumahku. Lalu, kau memang jagoan. Malam ngantar cangkul. Han Ying, Cepat ganti baju keluar. Bu, ada apa ini? Tianming beli 4 barang mewah. Untuk menikahimu. Bukannya dia tak suka aku? Dulu sombong sekali. Sekarang tahu merendah. Laki-laki memang, suka gengsi. Ikuti saja dulu, ambil dulu barang-barangnya. Diam saja kau, cepat pulang ganti baju. Mari lihat semua. Menantuku yang baik. Bawa 4 barang mewah baru. 2 set totalnya. Sama denken Jutawan. Ayo lihat. Mari lihat. Ini kan kakak kedua keluargaku, adikmu bawa mas kawin hari ini. Ikut nimbrung ya. Tak perlu ikut campur. Aku ingat. Dulu kau tolak pernikahan anakku. Sekarang adikmu mengabaikanmu? Bukan urusanmu. Ini urusanku. Menantuku yang baik, sangat mencintai putri. Bahkan kalau ada kabar buruk tentang putriku. Adikmu. Masih seperti anjing, tak bisa diusir. Jonggon inadi. Apa aku salah? Seluruh desa sudah... Benar? Aku sudah ngejar Han Jing beberapa tahun ini. Pantang menyerah tiap hari. Beberapa hari lalu. Masalah Han Jing itu, sudah bilang tidak akan menikahinya. Tapi apa lacur? Aku tidak ngerti, banyak cewek di luar sana. Kok nekat cari dia? Kamu cuma iri. Nanti kalau Anakku sudah masuk keluarga mereka. harta keluargaku, otomatis jadi milik keluarga kita. Kebaikan adikku ke anakmu, seluruh desa tahu. Harganilah itu, anak perempuan yang sudah menikah. Bagaikan tiat umpa. Jangan ikut campur. Camus. Apa salahku? Mending urusi urusanmu sendiri saja. Suamimu bisa kerja belum? Merasa jadi janda. Enak ya?
Jangan pergi dong. Katanya suka ikut campur. Mari lihat barang mahal ini. Aku ingat, waktu kamu menikah, barang bekas saja, tidak bisa beli lengkap. Lepaskan aku. Aku baik hati tunjukkan harta, malah marah-marah. Sopan santunmu mana? Aku baru ingat. Kamu sudah menikah, bukan anggota keluarga. Keluarga suami benci kamu. Kakak, tunggu. Kalian ngapain? Pikir keluarga gu tak berdaya? Ini kakak perempuanku? Apa kabar darimu? Xiao Xiao. Jangan bicara nyeleneh. Kalau ganggu adikku lagi, akan kubereskan. Mau apain aku? Bisa apa kamu? Dua sampah masyarakat. Dibenci keluarga suami. Suami tak bisa jaga diri. Seluruh desa tahu. Suaminya selingkuh. Kamu. Ayo, aku akan usik kalian. Mau apa? Mau lindungi siapa bisa? Keluarga suami. Atau keluarga asal? Ada siapa? Lomba kura-kura versus kelinci. Kura-kura jalan santai. Kelinci sudah setengah jalan. Siapa yang nyuri ke semen? Kamu ya? Aku tanya Tianming. Sujad. Dasar anak durhaka. Ayah, stop memukul. Sejak kecil, kalian manjakan aku. Tapi aku adik buruk. Tianming, jalani hidup dengan Hanjing. Kakek tidak akan ganggu lagi. Jaga dirimu baik-baik, lebih waspada. Tianming, kakak-kakak tidak apa, tapi perlakukan orang tua sangat menyedihkan. Tak akan terulang lagi. Kak! Selamanya. Biarkan adikmu yang mengganti rugi kalian. Bilang dong. Lanjutin dong. Tadi kan berani banget. Sekarang kok lembek? Udah, jangan bicara lagi. Ini semua salahku. Aku seharusnya nggak ganggu kamu. Cuma bilang maaf gini doang. Mau apa lagi? Mau gimana? Sujud di depan saya. Minta maaf dengan sujud. Urusan selesai. Suruh aku sujud? Jangan keterlaluan. Aku keterlaluan gimana? Aku yang lebih tua di sini. Sebentar lagi tahun baru. Kamu sujud minta maaf. Masih merasa tersakiti? Kamu pantas? Sudahlah. Tunggu sebentar adikmu datang. Tanya dia. Aku pantas atau enggak? Minggir. Lihat. Adikmu udah datang. Kakak. Tianming, bilang ke kakak. Kamu beneran suka Hanjing? Kakak. Ini pilihan Tianming. Kita nggak bisa ikut campur. Paling. Nanti kita nggak pulang lagi. Menantuku sayang. Akhirnya kamu datang. Herci, siapa menantumu? Kak. Adiknya datang. Dasar anak ini, udah gede begini, masih nangis kayak gini, nggak malu? Akhir-akhir ini ada masalah? Kalau ada masalah bilang ke kakak. Kakak yang belain. Nggak ada kok. Lama nggak ketemu. Kangen kalian. Dasar anak ini. Mama. Ada apa sih? Gu Tianming. Bukannya mereka melamar? Kakak adik ini lama nggak ketemu. Wajar saja. Lamaran pasti diterima. Kalau nggak, ngapain beli 4 barang besar? Dia nggak peduli kita. Makin keterlaluan. Anggap arah lelaki ngambek. Mengalah saja. Yun Zheng udah kelaparan. Nggak bisa begini terus. Cuma mengalah. Demi Yun Zheng. Demi ini. Gu Tianming. Masalah sebelumnya, aku juga punya tanggung jawab. Sekarang kita sudah square. Square. Iya kan? Aku udah banyak mengalah. Mau apa lagi? Bukan. Kalian gila ya? Sudah cukup belum? Menantuku sayang. Sudah jangan marah. Aku Yanyi.
Jingjing setelah menikah, akan melayani dengan setia, patuh sebagai istri. Aku cari istri, bukan cari pelayan. Terakhir kukatakan, aku ke Han Jing, nggak ada perasaan, nggak tertarik, ngerti? Nggak mungkin. Seluruh desa tahu. Kamu suka Han Jing bertahun-tahun. Dulu dan sekarang beda, sekarang lain cerita, sekarang gak suka, boleh? Dan ingat, aku sudah punya tunangan. Ini bukan si Luo? Kalian jadian? Bagus sekali. Dilia dari mana-mana. Si Luo lebih baik ribuan kali dari Han Jing. Hubungan keluarga kita masih sangat baik. Cepat katakan, ini bukan mimpi, ini nyata. Kakak sulung. Kakak kedua. Benar adanya. Gadis ini cuma mau main sandiwara. Akting. Betul. Lihatlah semua. Dari penampilannya jelas anak orang kaya kota. Mengapa mau merendahkan diri, menikah ke desa miskin kita? Iya kan? Keluarga kami berteman turun-temurun. Ayahku dan Paman Luo dulu rekan perang. Mereka pernah saling menyelamatkan nyawa. Mereka juga punya janji nikah sejak kecil. Bagaimana tidak mungkin? Sekarang siapa yang masih akui janji masa kecil? Lagi pula. Kalau benar mau menikah, kenapa orang tuanya tidak datang? Iya kan? Jingwe. Orang tuamu sudah datang? Belum. Sudah lihat semua, beberapa hari lalu dia bawa banyak mas kawin. Pura-pura ya ditunangkan. Ternyata setelah ditelusuri, semua itu pinjaman Gu Guofeng. Ada hal seperti ini? Tianming, katakan pada Kakak, ini bisa kujelaskan. Mau jelaskan apa lagi? Kamu cuma ingin menjaga gengsi pria. Sekarang Jingjing sudah menyerah, memberimu cukup muka. Sebenarnya kamu mau apa? Mau apa? Begini, bawa mas kawinnya ke sini. Orangnya bisa kau bawa. Hidup atau mati bukan urusan ini. Bukan ini yang kau mau? Kamu yakin? Aku yakin. Sangat yakin. Warga sekalian, nanti angkat mas kawinnya ke sini. Malam ini saya traktir makan. Itu kan 2 set. Perabot rumah tangga baru. Aku tahu. Han Jing itu barang bekas. Dia pantaskah? Gu Tianming. Apa maksudmu? Barang bekas. Tidak mengerti ya? Kalian ini gila ya? Anggap aku pemulung? Kamu keterlaluan. Kalau begitu, beli 2 set perabot baru. Kalau bukan lamaran, untuk APA? 2 set perabot itu, untuk kakak-kakakku. Tidak boleh? Tidak mungkin. Anak perempuan yang sudah menikah bagai air tertumpah. Mereka pantaskah? Ini pasti tidak mungkin. Semua palsu. Mingker. Bagaimana tidak mungkin? 2 set perabot ini untuk kakakku. Mereka tak pantas. Apalagi orang lain. Sejak kecil, kakak-kakak selalu memanjakan. Makanan enak selalu disisakan untukku. Kalau aku dibuli, mereka selalu membelaku, membalas dendam untukku. Kalau aku sedih, mereka menghiburku. Malam hari, mereka bacakan dongeng sampai aku tidur. Tapi aku bajingan. Tak bisa lindungi mereka. Kakak sulung diusir suami brengsek. Anaknya meninggal demam tinggi. Kakak akhirnya lompat tebing. Kakak kedua tanpa dukungan keluarga. Dianiaya keluarga suami bertahun-tahun. Akhirnya tak tahan. Gantung diri. Sekarang aku mampu. Akan kubuat kakak-kakakku dipermadani seperti mutiara. Siapa berani mengatai kakak-kakakku lagi yang berani melawan keluarga Gu dan melawanku, Gu Tianming. Bagus. Tianming. Itulah sikap pria sejati. Pendapat anakku adalah pendapatku juga. Ayah. Kakak pertama, kakak kedua. Aku akan selalu melindungi kalian. Seperti kalian dulu, selalu melindungiku. Teddy. Siapa yang mengganggu kakak? Nggak ada kok. Omong kosong. Tadi malah nggak mau ngasih dia pergi. Suruh dia berlutut minta maaf pula. Tidak tahu malu. Kau pikir mas kawin itu untukmu? Barang bekas kayak keluarga kalian layak? Diam kalian semua. Urusan kalian apa? Tadi kamu bagaimana perlakukan kakakku? Apa maksudmu? Sekarang, langsung berlutut minta maaf ke kakak. Kalau nggak mau? Campang. Dulu aku keliling sana sini, pakai nama baik ayahku,
Ngompolin bantuan buat keluarga kalian. Sekarang. Siniwa Beko Kyukabat. Gu Tianming, Kau kejam sekali. Dibanding kalian berdua, masih kalah sama Gu Tianming. Lutut atau enggak? Aku hitung sampai 3. Aku lutut. Kukap, Sudahlah Tianming. Udah cukup. Ngelihat kakakku, kali ini udah dulu. Kalau ada lagi next time, nggak bakal segampang ini. Gu Tianming. Cuma punya duit doang kan? Nggak ada skill khusus. Kalau jago bikin keluarga kaya. Gu Tianming. Jangan sok jago. Nunggu Yun Zheng kuliah, sukses besar. Lambat laun kau bakal kalah. dendam hari ini. Aku katet. Oak. Aku tangguh. Gu Tianming jangan sok jago. Danggaya. Yun Zheng ini penulis terkenal. Nulis satu artikel. Dapat 10 Yuan. Jauh lebih hebat dari. Tente. Tente. Dengan bakat Yun Zheng, nggak perlu ujian masuk kuliah. Kau? Satu artikel 10 yuan. Udah bisa masuk kuliah. Simpan mukamu yang iri itu. Seumur hidupmu, nggak bakal bisa nulis artikel 10 yuan. Artikel lolos redaksi harus lewat banyak tahap, yang lolos itu langka. Ini Wang Yijian pemimpin redaksi. Dia sendiri yang setujui. Cepetan lagi. Tadi sibuk ngirim honor, sampai lupa surat pemberitahuan. Kepsek kapan datang? Sudah telepon. Mereka ke rumah kakak, Gu Tianming. Dengarkan. Menantuku. Potensinya gede. Dia pasti merantau ke kota. Nggak kayak kau, cocoknya di desa begini. Zuk Yago. Jangan bilang ya. Yun Zheng karakternya jelek. Keluarga miskin, tapi nilainya bagus. Gu Tianming memang kaya, tapi masa depannya kalah jauh. Kepsek. Akhirnya datang. Kepsek, cepet banget datengnya, hampir nggak ketemu. Semangat banget nyari bakat ya. Maaf baru datang. Ayo pergi. Pemimpin redaksi Wang, Anda datang sendiri? Kamu ini? Anda ini? Rektor Universitas Huaking. Saya lihat foto Anda di brosur penerimaan mahasiswa. Buktikan menantuku memang hebat. Semua sudah lihat? Penghargaan seperti ini belum pernah ada. Lihatlah penampilanmu yang seperti ini. Mana bisa disamakan dengan Yun Zheng? Aku kenapa? Tak punya pengetahuan sama sekali. Lulus SMA pun karena uang keluarga. Hidupmu akan tetap begini selama terjebak di desa miskin ini. Sak jagoan. Aku memang tak berpendidikan. Lalu Yun Zheng dari keluargamu hebat? Tentu saja. Aku sudah tahu benar sifatmu. Aku paham betul betapa tak bergunamu. Seperti aku tahu kehebatan Yun Zheng. Tak kusangka tulisan bisa membuat kalian datang langsung. Merupakan kehormatan bagi saya. Di sini terlalu banyak orang. Mereka semua attaquent perpendicular. Mari kita pindah tempat. Kamu ini level apa? Berani-beraninya mengganggu kami. Tujuan kami datang kali ini adalah menemui Gu Tianming. Tidak mungkin. Sama sekali tak mungkin. Apa kemampuan Gu Tianming? Benar. Apa kalian keliru? Artikel ini ditulis Yun Zheng. Uangnya masih di kami. Kalian meragukan saya? Artikel APA. Iya. Cuma untuk isi perpustakaan. Cerpen kecil. 15 RMB per Artikel. Untuk kepain akhir tahap. Lalu. Itu pasti bukan Gu Tianming. Dia tidak panta. Tak punya keahlian. Bapak ini, si jenius. Masa kamu tidak tahu. Novel Telaris, Sedaupter. Dan, dunia pingvan? Tant tu t'as eu. Saya bahkan pernah baca. Itu pasti karya terbaik. Beberapa tahun terakhir. Dua penulis itu, tinggal menunggu waktu masuk sejarah. Tapi. Apa hubungannya dengan Gu Tianming? Apa hubungannya? Penulis asli kedua karya itu adalah Gu Tianming. Tidak mungkin.
Dua karya legendaris itu, satu saja dari mereka, sudah mahakarya sempurna. Penulis kelas dunia saja, sulit menciptakan dua karya sekaligus. Apalagi, Gu Tianming si tak berpendidikan ini. Kamu siapa? Berani meragukan penulisku? Tianming. Akan kuperkenalkan. Yang ini, Rektor Universitas Huaqing. Dia sangat suka tulisanmu. Tujuan kedatangan kami adalah memintamu masuk Universitas Huaqing. Ya ampun. Yang diterima ternyata Gu Tianming. Dia punya bakat seperti ini? Kenapa tak pernah dengar sebelumnya? Lihat ketiga orang itu. Lucu sekali. Memang orang sefrekuensi akan berkumpul. Nak, kau punya bakat seperti ini? Bibi Lulupia, bagaimana bisa beli 2 set perabot besar itu? Dari royalti kedua buku inilah. Itu mengerikan sekali. Anya Beberapa, Ari Jadi Jutawan. Anakku sungguh hebat. Tianming. Setelah masuk Universitas Huaqing nanti, Bilayala dengan giat, berjuanglah. untuk menciptakan lebih banyak karya bagus. Perkataanmu salah. Karya legendaris seperti ini membutuhkan bakat alami. Menulis karya seperti ini juga butuh keberuntungan. Tidak bisa dibuat sembarangan. Janggon Berry Tekanan. Bapak benar. Tapi saya yakin. Siswa Gu Tianming pasti bisa menulis lebih baik lagi. Selamat datang di Universitas Huaqing. Bapak Rektor. Saya belum bisa menerima tawaran ini. Tidak. Tianming. Pikir baik-baik, kesempatan seperti ini sangat langka. Uang tak bisa membelinya. Kalau kuliah nanti, tetap bisa menulis cari uang. Bocah nakal, kukira kau sudah berubah. Ternyata, pikiranmu tetap sempit. Hanya mikir uang. Ijazah akan sangat penting, Nat. Ijazah adalah tiket masuk. Penting untuk segala hal. Benar Tianming. Pikir masak-masak. Kakak relatak perlu perabotan. Asal kau bisa kuliah, kakak mohon. Kalian salah paham. Saya ingin masuk dengan kemampuan sendiri, lolos ujian. Berani bicara besar. Kamu punya kemampuan apa? Nilai pas-pasanmu. Sulit masuk kampus biasa. Benar. Menolak kesempatan emas. Benar-benar gila. Sebaiknya dipikir lagi. Kesempatan ini sangat berharga. Saya sudah mantap. Rencana masa depan saya, masuk jurusan komputer. Jurusan Computer ITU Sains. Dengan nilai IPS saya. Mungkin tak cukup. Tapi bakatmu di bidang sastra. Masa depan adalah era komputer. Untuk membangun negara kuat, negara butuh banyak ahli komputer. Saya mau jadi pelopor. Baik. Punya ambisi itu bagus, saya setuju. Kuota jurusan sastra akan tetap tersedia untuk jika tak lulus ujian. Masuk lewat sastra. Terima kasih Rektor. Bagus, bagus, anak baik. Tianming. Memang penulis hebat keluarga Gu. Aku percaya padamu. Kami pergi dulu. Heitai. Silakan Rektor, Anda duluan. NK. Tak mempermalukanku. Omongan besarmu. Harus kau buktikan. Akan saya usahakan, ayah. Cuma bisa mengobrol janji, nanti gagal lagi, siap-siap malu. Benar. Saya datang hari ini, untuk menyelesaikan masalah. Ayo pergi. Ayo pulang kak. Hari ini ikuti Tianming saja. Tianming sekarang kepala keluarga. Tiang penyangga. Humei, berani pulang? Disuruh cuci baju lama sekali. Ngapain aja? Ada angin apa bawa kalian ke sini? Bu. Datang ke rumah orang. Tak bawa apa-apa. Malu-maluin aja. Enggak, bukan, mereka bawa. Masih berani beket, sini lu. Ibu mertua. Selama ini perlakukan anakku begini? Lepazin. Betul. Kamu.
Kamu nggak merasa keterlaluan? Gimana? Keluarga kami bayar mahal untuk menantu perempuan. Saya bebas perlakukan dia. Kalian, Jangan ikut campur urusan keluarga. Failure. Kalau saya tahu, adik saya diperlakukan begini di rumah kalian. Pasti saya tolak lamaran kalian. Terus? Nyesal? Sudah terlambat. Dengar baik-baik, jangan macam-macam. Kalau saya marah, saya bisa cerai dia. kamu. Baik, Apa katamu? tapi dengarkan. Bukan kamu yang cerai kakakku, tapi dia yang tinggalkan kalian. Sire, Kamu. Berani-beraninya minta cerai. Tianming. Sudah, jangan lanjutkan. Kalau cerai, kakakmu mau hidup gimana? Ayo Tianming, kamu ingin baik untuk kakakmu, tapi jangan sembarangan bicara cerai. Berani ancam cerai. Kira saya takut? Mau cerai? Boleh. Tapi kembalikan semua mas kawin yang sudah diberikan. Asal uangnya kembali. Semua bisa negosiasi. baik. Ayo masuk semua. Ini. Semuanya barang baru. Pasti mahal ya? Bu. Ini minimal 5.000 ya? Ya ampun. Keluarga gue tiba-tiba kaya raya. Dulu kakakku menikah ke sini. Keluarga kalian cuma keluarkan paling 200 yuan saja. Keluarga tidak mau merepotkan orang. Sepeda ini untuk kalian. Kami, Putus Hebangit. Daza. Setelah cerai, kakakmu jadi perawan tua. Kalau tidak ada yang mau. Sebagai adik, saya yang akan menjaga dia. Kakak pertama juga, sama ya. Jangan diam saja kalau dizalimi. Keluarga kami semua di sini. Jangan dekat. Baik. Tianming. Saya ikuti kamu. Yangan. Pengecut. Tolong. Jangan cerai. Dazuang. Dasar tidak berguna. Kamu keluar ngapain? Menantu macam ini. Tak bisa diandalkan. Apalagi, kita bisa dapat sepeda baru. Cerai aja. Kenapa tidak? Harus cerai. Bu, Gumei sudah jadi menantu setahun lebih. Dia melayani ibu dan saya. Dia tak pernah mengeluh sama sekali. Aku ini orang tak berguna. Dia mau merawatku seperti ini. Aku sudah cukup puas. Rupanya kau sudah tahu semua. Lalu kau hanya diam saja melihat. Mereka memperlakukan kakakku semena-mena. Lala buat apa kau jadi somai? Harus bercerai. Sebenarnya kakak iparku ini, orangnya cukup baik. Sayang setelah lumpuh, dia jadi putus asa. Dinamba terlalu pada buta. Jika kebiasaan ini tak diubah, aku takkan percayakan kakakku padamu. Tianming. Tianming, kumohon. Jangan bercerai. Yangan. Kau bilang jangan. Hak apa kau punya? Kakakku. Dia baru 20 tahun. Baru saja dewasa. Menikah ke keluargamu. Tak hanya bekerja keras, melayani seluruh keluarga, juga dimaki lapar dan kedinginan. Lalu kau? Sebagai suaminya. Apa yang kau lakukan? Apa sedang hal begini? Aku. Kukap. Kalau tak bisa menahan, jangan dipaksa. Bercerai ya bercerai. Baik. Aku tak ada masalah lagi. Tunggu. Ngapain ditahan? Suruh pergi. Kukap. Kakak. Kau berani membentak ibu. Ibu. Ibu melahirkanku. Membesarkanku. Kupanggil ibu. Tapi perbuatanmu, kau tidak pantas. Kau. Maksudmu apa? Semua di rumah ini. Kusiapatkan sendiri, sejak aku lumpuh. Ibu bawa adik dan istrinya, merebut tempatku. Uang santunan bertahun-tahun. Iberica Amerika. Uangmu kan uangku juga. Lagi pula adikmu baru menikah. Banyak pengeluaran. Sebagai kakak. Bantu sedikit kenapa? Benar. Semua ini tak kuhiraukan. Aku kakak tertua. Sudah kewajibanku. Tapi aku lelah. Liu Dazuang. Kau tergoda si manis ini ya? Dia bukan mainan. Dia istri sahku.
Ibu. Perlakuan ibu tak kupersoalkan. Dari dulu ibu tak sayang aku. Hanya sayang adik. Tapi aku tak tahan perlakuan ibu pada Gumei. Maksudmu apa? Tian Ming benar. Aku suami tak baik. Hari ini, aku sadar. Kakak jangan nekat. Ini ibu kita. Rumah ini. Dan tunjangan sebelumnya. Tak ku mau lagi. Sebagai balas jasa ibu. Mulai hari ini. Aku harus pergi. Bawa aku pergi. Boleh? Baik. Daza. Baik. Kau yang bilang ya. Jangan menyesal. Sampai neraka pun takkan ku sesali. Lebih baik begini. Lajapila, dasar lumpur tak berguna. Tapi ingat, seperserpun harta keluarga tak boleh kalian bawa. Adik pemalas. Semua barang di rumah. Bukankah semua ini hasil kerja Dazuang? Kalian. Sudah, ini dia sendiri yang bilang, nggak mau apa-apa. Enggak perlu. Tapi. Ayo kita pergi, Erjie. Karena kalian mau mulai baru. Yang lama harus pergi biar yang baru datang. Asal kalian berdua bersama. Semua akan baik-baik saja. Lampa ini, bisa hidup saja sudah syukur, lagi pula kalian. Sekarang omongannya manis, nanti lama-lama, pasti menganggap dia sampah, menganggapnya beban. Nanti kalau sudah, jangan lempar ke keluarga kami nggak mau. Kalau sampai hari itu tiba. Aku lebih baik loncat ke danau di ujung desa, daripada minta tolong kalian. Ari itu tidak akan datang. Kalau gitu ayo pergi. Tinggalkan sepeda untuk mereka. Barang lain siniwa kita bawa. Bu, ibu, lahatlah mereka. Hi. Kakak ipar. Aku punya kabar baik. Sebenarnya, kakimu bisa disembuhkan. Apa? Kamu tidak bohong, kan? Dulu karena penanganan yang salah, asal ada biayanya, gampang diobati. Tenang saja, urusannya serahkan padaku. Ayo pergi. Nak-nak. Cepetan makan. Santai aja. Nyalain petasan dulu. Selamat tahun baru. Ayo makan. Mari kita makan. Lihat APA. Nunggu kakakku. Dia pasti sedang makan di rumah. Yak. Iya juga. Ayo pergi. Anak-anak, makan. Siapa yang datang? Kakak ipar, aku yang urus. Kakak. Daniel pulang. Aku sudah cerai. Masih ada tempat untukku? Tentu saja. Kakak dan anak, nantinya adik yang menanggung. Ayo masuk. Duduk. Tianming. 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 Dingin di luar? Lumayan dingin. Aku mau makan daging. Bu. Malam tahan baru keluarga kita. Cuma makan ini? Makan melulu. Bantuan desa sudah diputus. Cuma bisa makan angin. Kakak. Aku lapar banget, kangen sama Kak Tianming. Dia nggak akan datang lagi. Tahun baru kita hancur. Semua gara-gara dia. Bena. Semua ini salahnya dia. Walaupun aku salah nilai dia. Dasar picik. Untung nggak kawinin kamu. Jangan buru-buru. Setelah tahun baru ujian nasional, begitu ujian selesai, aku masuk universitas. Nanti dia yang sial. Zaman berubah.
Jangan remehkan anak muda. Yunseng, Dengan niat baikmu, aku dukung penuh. Tabunganku semuanya. Aku kasih ke kamu. Kamu harus berusaha. bantu aku balas dendam. Setelah hidup kembali, ingatanku jadi sangat tajam. Bisa hafal buku klasik. Ngerjain soal ini gampang banget. Di hidup yang sekarang, Universities watching. Pasti aku masuk. Masih ngerjain soal? Katanya sebelum ini, Gu Tianming jujur Hanjing. Rankingnya jelek. Kok sekarang rajin? Jangan ledekin aku. Waktu itu aku masih hijau. Dengar dari mana sih? Jangan-jangan. Dari dulu ngincer aku ya? Enggak kok. Ada yang merah telinganya. Rupanya benar tebakanku. Masih ngerjain soal enggak? Ujian nasional sebentar lagi. Sekarang belajar telat. Apalagi, janji mulutmu ke kepala sekolah. Aku pasti bisa. Gampang banget. Sampong. Kalau gitu, aku tes kamu. Kebetulan. Kamu yang awasin. Tolong periksa. Berapa nilainya nih? Ok. Cepat banget? Nggak sampai 2 jam. Semua mapel dikerjain. Jangan-jangan asal nulis? Kunci jawabannya di sini. Cocokin saja langsung ketahuan. Gimana? Dapat berapa? Coba tebak. Aku tebak. Termasuk esai. Kira-kira 670-680. Salah. Tebak lagi. Nggak sampai? Coba ditebak. Aku tebak. Jangan bikin penasaran. Coba lihat. Nggak boleh lihat. ITU. Untukmu. Selamat ya. Nilai total tanpa bahasa sudah 660. Terima kasih. Nilai segini. Masuk Huaking pasti bisa. Pasti lolos. Kalau ujian nasional dapat segi, juara provinsi pasti. Tianming. Kamu diterima di Huaking. Masih ada impian lain? Kalau kamu? Aku. Sejak kecil punya impian. Mungkin. Sebentar lagi tercapai. Kakak Tianming, jangan lupakan aku, dan janjimu padaku. Takkan kulupakan. Akan kunikahi kamu nanti. Impianku? Menikahimu. Janji waktu kecil. Kamu. Masih ingat? Dulu sempat lupa. Tapi sekarang ingat. Kamu. Tak Maragon? Syukurlah masih ingat. Tenang saja. Untuk masa depan. Sudah kupersiapkan. Pray Samyu. Aku tahu semua. 3 menit saja. Han Jingyunsheng akan bangkrut. Mereka akan menderita. Jaga kuburan Tianming selamanya. Kalau aku tak menikahimu, dengan karaktermu, pasti tak mau menikah selamanya. Nggak ada pilihan. Harus kunikahi kamu. Siapa mau nikah sama kamu? Seumur hidup. Takkan kusinakan kamu. Hari pertama tahun baru Imlek. Ajak King Wei ketemu keluarga.
Ayah. Jangan panik. Baju saja belum rapi. Ayah. Qingwei mana? Qingwei. Dia sudah pulang pagi-pagi, balik ke rumah. APA. Pergi. Ayah, dia punya keluarga sendiri. Mau merayakan malam tahun baru sama kita, sudah cukup baik kok. Sekarang pasti harus pulang. Kapan dia pergi? Kenapa nggak bilang-bilang? Kak, jangan ganggu dia terus. Dia sampai panik gitu. Sudahlah. Qingwei minta aku kasih tahu sebelum pergi. Kalian akan segera bertemu lagi. Dia juga minta sampaikan. Ingat ucapan semalam. Jangan sampai lupa lagi. Nggak akan. Selamanya nggak akan lupa. Udah. Siapin diri baik-baik. Setelah tahun baru ini. Kamu masak sekolah lagi. Ayo pergi. Kita pergi yuk. Qingwei, semoga surat ini menyampaikan rindu. Setelah perpisahan tahun baru, perasaan campur aduk. Meski fokus belajar, tetap pengen tahu kabar. Kutitipkan syal kesayanganku. Semoga cepat bertemu. Cepat banget tahun barunya kelar. Aku masih belum puas. Ayah, baru beberapa hari enak. Udah harus hidup prihatin lagi. Kayak jadi biksu aja. Ada murid pindahan di kelas. Cantiknya kayak bidadari. Besok kuajak ke kelas kita. Gu Tianming keterlaluan banget. Ngejar kamu bertahun-tahun. Cuma gara-gara hal sepele bisa ngebully kamu. Bikin tahun barumu berantakan. Laki-laki kayak gini, beneran nyebelin. Laki-laki brengsek picik. Jahat banget. Kalau berani jenggon ke sekolah. Kalau ketemu si brengsek ini, dasar bajingan, aku gebukin dia. Gu Tianming. Pas banget kamu datang. Lihat nih Jingjing sampai nangis. Cepetan minta maaf. Minta maaf. Ngapain harus? Masih laki-laki nggak sih? Bikin gebetan nangis. Minta maaf aja nggak mau? Lihat ta Jingjing. Nangisnya menyedihkan. Selama liburan nggak ketemu. Dia kurosan. Mukanya juga pucat. Salah kamu. Kalian tahu apa yang terjadi? Apapun yang terjadi, tetap aja cewek yang kamu suka. Ngapa sih nggak mau ngalah? Bena. Lagi pula ini kan cuma hal kecil. Cuma gara-gara Jingjing ngasih Yunzheng makan beberapa bak. Segitunya amat sih? Masih laki-laki nggak sih? Kalian ini, mending cari tahu dulu faktanya. Kalau nggak, kelihatan bego aja. Berani-beraninya bilang kita bego. Kita sahabat terbaik Jingjing. Cuma perlu satu kalimat. Jingjing bisa ngambek selamanya. Percaya nggak? Aku percaya. Baguslah. Aku mohon deh. Tolong jangan pedulikan aku. Nanti, jangan nempel terus ke aku ya. Kamu, sikap apaan ini? Pikirin baik-baik Gu Tianming. Kalau kehilangan Yingying. Kamu nggak akan nemu lagi. Cewek secantik ini. Jangan nyesel. Dia nggak akan nyesel. Dia nggak akan nyesel. Cantik banget. Hai Gu Tianming. Pantasan sikapmu hari ini aneh. Dasar playboy pengkhianat. Nggak bisa bicara baik, diam aja. Beresiko mukulin orang? Karena aku nggak bersalah. Kalau kamu? Jingjing jangan takut. Kita yang benar. Dia yang masuk rumah orang sembarangan. Atau ketangkep basah di luar? APA? Jangan asal nuduh. Jingjing nggak mungkin. Dia pasti tahu jawabannya di hati. Kalau tidak percaya, tanya saja dia. Atau, mau ku bantu cari beberapa orang desa? Seluruh desa sudah tahu. Sudah cukup. Aku tidak mau bicara lagi. Ayo kita pergi. Pergi. Cuma segini? Nenek belum menunjukkan kemampuan sebenarnya. Sudahlah. Mirka sudah pergi siniwa. Kau sudah pindah sekolah ke sini. Tersanjung atau tidak? Terkejut atau tidak? Tersenjang. Terkejut. Aku cuma mau melihat langsung. Apakah kau menepati janji kali ini? Dengan aku mengawasi, jangan-jangan kau lupa? Tidak mungkin. Tenang saja. Setelah masuk kuliah, aku pasti menikahi. Yunzheng, apa yang kau lakukan? Aku sudah memberikan segalanya. Pantaskah kau memperlakukan aku seperti ini? Yunzheng, bukannya kau bilang aku yang pertama kau sukai?
Kau berani membohongiku. Jangan dekati aku lagi. Jangan pergi. Sudah cukup keributanmu? Karena kebodohanmu ini. Saint-Bénaf Cacuilan. Bahkan membuat. Singkatnya. Tac perlu penche la lagi. Kita putus. Kalian sudah dengar? Diva kampus Han sudah tidak suci lagi. Dia hamil anak Yun Zheng. Diva Campus? Lelucon saja, Yun Zheng itu penipu. Sudah banyak gadis ditipunya. Katanya beberapa hari lalu, dia menghina bos besar. Sekarang sudah dihabisi. Sepaputnya dia. Orang seperti ini pantas mati ribuan kali. Tapi ngomong-ngomong, orang bodoh macam apa yang tertipu orang seperti ini? Orang bodoh itu banyak. Desa kita punya satu contoh. Bodoh? Aku bukan bodoh. Siapa yang kau sebut bodoh? Kau yang sudah dihisap habis. Lalu dibuang manis-manis. Ikut aku. Bu, aku bukan. Bu. Aku sudah tahu semuanya. Inikah calon menantu emasmu? Mana bisa dia menyaingi Gu Tianming? Bu. Aku sadar sudah salah. Sudah terlambat. Hari ini, kamu keluar sekolah dan menikah. Ayo. Bu, aku tidak mau pergi. Tolong aku, Tianming. Aku tidak mau, Bu. Jadi tidak tega? Tidak. Kuma sedikit terharu. Dulu. Kau memanfaatkan kekayaanmu untuk memaksaku menikahimu. Kalau tidak, aku sudah bersama Yun Zheng. Kalau bukan karena kau, tidak akan sia-sia bertahun-tahun ini. Dia sendiri yang bayar uang sekolahku dan uang makan. Aku tak memaksa dia. Lagi pula, tanpa dia, hidupku justru lebih baik. Semangat Tianming. Jangan lupa janji kita. Pasti. Aku takkan kehilanganmu lagi. Ayah, Ibu. Laugu, sudah jangan repot-repot. Kabar baik. Tianming juara provinsi. Apa? Dia lulus. Pa. Selamat ya. Ramai sekali di luar. Ini iring-iringannya. Bukan untuk kalian. Apa katamu? Ada yang nikah hari ini? Nikah apaan? Itu keluarga Gu. Gu Tianming juara provinsi. Juara provinsi lo. Jarang terjadi. Biasa aja. Juara provinsi, aku fansmu. Gu Tianming. Aku menyesal. Aku salah. Menantu. Menantunya datang. Menantu. Sayang. Di dalam. Di sini. Bukan di sini. Nikmatilah hidupmu, Enaka. Lihat maharnya banyak sekali. Nikmatilah hidupmu, Enaka.